Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lutfi Aziza dengan NIM 2110912320008 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai One and Need Health Service sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Yuk kita dengarkan lebih lanjut penjelasannya. Pada materi yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai pengertian dari want and need. Yuk kita simak. Want atau keinginan secara garis besar memiliki pengertian sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut salah satu ahli, yaitu Philip Kotler dan Kevin Landkeller, want memiliki pengertian sebagai keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara-cara tertentu. Contohnya adalah seperti keinginan untuk memiliki mobil, rumah besar, gadget terbaru, dan lain sebagainya. Sedangkan need atau kebutuhan memiliki pengertian sebagai sesuatu yang diperlukan untuk dirinya hidup. Menurut Abraham Maslow, need atau kebutuhan adalah hierarki kebutuhan manusia yang diatur dalam 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Secara garis besarnya, Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu, dengan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Tingkatan kebutuhan tersebut diawali dengan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologi manusia, kebutuhan rasa aman, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan pencapaian, dan tingkat paling atas adalah kebutuhan mengaktualisasikan diri. Hierarki kebutuhan ini dibentuk dalam bentuk segitiga dengan bagian dasarnya memiliki cakupan aspek yang lebih luas dibandingkan dengan bagian kerucutnya. Kita masuk ke sesi pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengukuran want and need. Pengukuran want and need terbagi menjadi 5 metode. Yang pertama adalah metode interview, metode studi pasar, metode survei, metode observasi, dan metode diskusi. Yuk kita dengarkan penjelasannya. Metode pengukuran yang pertama adalah interview. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang menjelaskan terkait want and need subject. Metode pengukuran yang kedua adalah studi pasar. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mendatangi suatu institusi yang berkaitan secara langsung guna mendapatkan suatu jawaban yang nyata dari target yang kita inginkan. Metode pengukuran yang ketiga adalah survei. Hal ini dapat dilakukan dengan menanyakan secara langsung kepada pihak yang terkait mengenai apa yang kita targetkan dalam kegiatan want and need. Metode pengukuran yang keempat adalah observasi. Observasi dilakukan dengan datang atau melihat secara langsung ke lokasi tujuan untuk mengamati apakah want and need yang direncanakan oleh seseorang benar-benar dijalankan. Last but not least, metode pengukuran yang terakhir adalah diskusi. Diskusi merupakan suatu proses berpikir kelompok. Dalam kegiatan ini, terjadi pertukaran pikiran, gagasan, atau ide dari dua individu atau lebih terkait gagasan want and need. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai pengukuran want and need, kita akan memasuki materi mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan want and need. Faktor tersebut dibagi menjadi 4, yaitu faktor fisik, faktor pengalaman masa lalu, faktor psikologi, serta faktor budaya dan lingkungan. Yuk kita dengarkan penjelasannya lebih lanjut. Faktor yang pertama adalah kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Faktor yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Faktor yang ketiga adalah pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi want and needs mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut. Faktor yang terakhir adalah budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan, di mana seseorang juga hidup, mempengaruhi want needs mereka. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di daerah iklim yang panas mendorong manusia untuk bertindak menyesuaikan dirinya dengan alam dan lingkungannya. Nah, begitulah penjelasan mengenai pengertian, cara pengukuran, serta faktor yang mempengaruhi want and need. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.